Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, di video ini saya mau ngasih tahu pengalaman saya menghadapi Lebaran. Apakah iklan itu kita gas terus atau di stop atau gimana? Kalau saya lebih milih iklannya digas tipis-tipis. Jadi mungkin agak berbeda sama YouTuber yang lain, dibilang iklan digenjot, iklan harus on terus. Kalau saya Lebaran ini strategi saya iklannya tipis-tipis. Kok beda? Kenapa beda? Saya ilustrasikan seperti ini. Jadi dasar pemikiran saya kurang lebih seperti ini. Jadi, ketika non lebaran sama lebaran kita bandingkan ya, demand itu udah naik secara natural. Jadi orang khususnya fashion, elektronik, bahan pokok itu secara natural sudah naik ya, demand-nya tanpa iklan pun orang sudah mau beli karena demand-nya secara natural sudah naik. Memang terbukti data pun bahwa perbelanjaan masyarakat itu ketika lebaran, ketika bulan puasa itu justru meningkat. Oke. Jadi demand-nya sudah pasti naik. Kalau fashion tuh feeling saya angka saya di 1,5 kali sampai 2 kali. Ini dibandingkan sebelum lebaran, persis sebelum lebaran. Lalu basket size-nya itu turun. Basket size itu apa? Yaitu average price atau rata-rata harga produk Anda yang terjual. Kenapa bakal turun? Karena submit promo. Nah, submit promo di Shopee kayak Lazada kayak dan sebagainya. Nah, Anda jangan sampai nggak submit. Ini harus submit karena apa? Nanti Anda akan ketinggalan pesta. Nanti kan di Shopee yang submit dia akan dimasukin ke homepage, akan ada tag-nya dan sebagainya. Shopee akan berusaha untuk yang ikutan promo itu, ikutan diskon itu akan di boost sama dia. Alhasil kita harus kasih diskon, alhasil kita harus ngasih voucher sehingga basket size akan turun. Jadi demand-nya sudah tinggi, basket size-nya turun. Sedangkan stok, kalau saya di fashion, stok itu saya nggak bisa menyiapkan dari persis sebelum lebaran sampai setelah lebaran itu. Kan tadi demand-nya 2 kali ya, saya nggak bisa ngasih stok 2 kali juga. Paling banter itu 1,5 kali, itu pun udah gila-gilaan anak-anak kerjanya. Makanya stoknya terbatas, demand-nya tinggi, basket size-nya turun, sehingga iklannya pun minimal, menurut saya itu stabil. Jadi bukan dinaikkan. Jadi lebih baik minimal ya stabil atau ya turun sama sekali tapi nggak off. Jadi ya, antara stabil, turun tapi nggak off ya. Ini sepemikiran saya. Kenapa demikian? Diulangi lagi bahwa karena demand-nya sudah tinggi, orang sudah naturalnya sudah mau beli, basket size kita turun, jadi alias profit kita semakin tergerus, yang dimana tadinya ada budget iklan, tergerus gara-gara kasih diskon, kasih voucher ke Shopee. Lalu lihat inventory kita. Jadi jangan genjot iklan, tahu-tahu barang habis di minggu pertama puasa, itu sayang banget. Lebih baik iklannya tipis-tipis tapi baru habis terjualnya itu di menjelang lebaran karena harganya tinggi. Harganya tinggi. Maaf, bukan harganya tinggi tapi iklan nggak kita pakai, jadi profit kita lebih gede daripada ludes langsung saat ini kita susah restock dan lain sebagainya. Makanya itu penting sekali. Ibarat kata kalau lebaran ini kan end game ya, buat khususnya buat saya, untuk apalagi yang fashion. Sorry, buat saya lebaran ini end game dan cocoknya mungkin untuk fashion. Jadi ini babak final buat jualan online. Kenapa saya bilang gitu? Karena dengan demand langganan atau repeat order aja udah gede. Yang tadi saya bilang, kita nggak usah capek-capek. Buat saya nggak usah capek-capek untuk nyari audiens baru, karena untuk langganan sama repeat order aja udah lumayan gede. Itu kan nggak harus ada iklan. Lalu kita sudah punya warm market yang dibangun jauh sebelum lebaran, dari 11.11, 12.12, banyak orang yang kepo-kepoin kita, banyak yang ATC lalu nggak beli, banyak yang add to cart lalu nggak beli. Itu kasus semua orang. Rate add to cart saya itu kebeli itu adalah 16%. Jadi dari 100 orang yang add to cart, 16 itu beli. Nah, ketika lebaran itu di retargeting oleh Shopee. Shopee ngirim email, ngirim di homepage, ngasih tahu nih ada barang yang pernah Anda lihat. Itu jadinya warm market, di retargeting oleh Shopee. Jadinya makin mau beli. Lalu dari sebelum lebaran ke lebaran ini kita sudah riset produk. Harusnya ya Anda juga harus sudah riset produk, yaitu sudah menemukan top only. Jadi jangan sampai ketika Anda punya 100 artikel atau 100 SKU lah misalkan, Anda di lebaran itu berharap 100-100-nya laku semua. Saran saya jangan. Saran saya dan sepengalaman saya cukup ya pakai teori Pareto lah, 20%-nya. 20%-nya aja pastikan available terus. Sehingga Anda hanya menjual yang best seller aja atau best profit aja, yang stoknya ada terus, sehingga di nggak apa sehingga profit Anda optimal, sehingga ujungnya di lebaran ini adalah cari cuan.
Jadi sebelum lebaran kita nyari langganan, nyari warm market, kita riset produk, mana yang best seller, mana yang tidak, dan di lebaran ini kita cari cuan. Jadi itu dasar pemikiran saya kenapa saya bilang untuk lebaran ini atau untuk Big Ramadan campaign itu gasnya tipis-tipis saja untuk ngiklan. Itu saya ya, Anda boleh banget nggak sepakat. Lalu saya ilustrasikan lagi, jadi iklan itu menggerus gross profit ya. Gross profit itu apa? Gross profit itu adalah harga jual aktual dikurangi HPP ya. Harga jual aktual itu udah dikurangi voucher, udah dikurangi voucher, dikurangi diskon dan lain sebagainya. Jadi grafiknya itu sepengalaman saya kurang lebih seperti ini data saya ya. Jadi kalau gross profitnya iklannya makin tinggi, gross profit itu nggak selalu makin tinggi, tapi ada titik tertentu ketika kita ngiklan di harga tertentu, entah budgetnya atau CPC-nya, itu kita menemukan gross profit yang optimum. Nah, ibaratnya gini, terjual 10, gross profitnya 100.000. Ini ya, ini ilustrasi angka ya. Terjual 5, gross profitnya 110.000. Yang 100.000 iklannya digas. Kita keluar iklan berapa lah terserah. Tapi yang 110.000 cuma terjual 5, gross profitnya 110.000 dan tanpa iklan. Nah, Anda pilih mana? Itu fakta yang saya alami ketika lebaran. Ketika big campaign Ramadan. Oke, selanjutnya jadi kesimpulannya kalau yang saya lakukan Facebook sama Google itu saya off kan karena sebagian besar itu memang untuk nyari mencari warm market atau mentargetkan cold audience yang untuk jadi warm market. Lalu Lazada Tokopedia saya memang udah sejak lama nggak terlalu fokus ke Lazada Tokopedia. Iklan selama ini jalan cuman minimalis. Ini saya off kan juga karena stoknya mayoritas saya alokasikan untuk di Shopee dan kampanyenya pun gila-gilaan saya di Shopee untuk submit promo, Shopee Live, macam-macam flash sale dan lain sebagainya. Di Shopee iklan kata kunci saya akan pasang antara Rp200 atau setengah max CPC. Yang dimana sebelum lebaran saya selalu pasang max CPC atau dikalikan 1,5 kali max CPC. Apa itu max CPC? Jadi ini sedih banget banyak orang yang belum tahu cara menentukan bid iklan Shopee. Itu ini adalah metode yang sebenarnya sangat sederhana yang melihat budgetnya teman-teman. Teman-teman kliknya di deskripsi di bawah bagaimana menentukan max CPC. Lalu produk serupa saya akan bid antara 150 sama Rp200 per klik. Dan ini produk serupa ini biasanya saya iklanin untuk semua produk. Kalau kata kunci biasanya saya iklanin itu yang masuk max CPC. Jadi yang CPC-nya masuk alias setelah dihitung lebih dari Rp200. Oke itu aja. Kesimpulan akhirnya jangan sampai teman-teman blunder di big campaign ini. Jangan sampai nanti capek doang tapi nggak ada profitnya. Lebih baik turunin dikit iklannya tapi profitnya optimal. Sekian, jangan lupa subscribe. Kalau pertanyaan jangan ragu untuk tuliskan di kolom komentar di bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.